Brother and sister, support lu sangat bermanfaat buat perkembangan channel ini. Jadi jangan lupa lu subscribe channel YouTube Studio Motor, dan terpenting jangan lupa lu pencet tombol lonceng supaya lu tetap dapat terus notifikasi dari setiap video yang ditayangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di yuk tutup channel Studio Motor. Video kemarin ngebahas tentang motor. 3 video sebelumnya kita bahas tentang perjalanan gua dengan teman-teman Indonesia Ride to East ke Taman Nasional Marubetiri, Taman Nasional Alas Purwo, dan Taman Nasional Baluran. Kali ini masih di Jawa Timur. Jadi gua waktu itu datang ke salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Tepatnya berada di Kabupaten Jember, kurang lebih sekitar 60-68 kilo dari pusat kota Jember. Ada di Desa Loh Jejer, Kecamatan Wuluhan. Tempatnya menurut gua itu seperti surga di balik bukit. Anjing, surga di balik bukit. Ya, surga di balik bukit, benar. Kenapa dibilang surga di balik bukit? Karena untuk menuju ke sana, begitu lu sudah mulai mendekati tempat wisatanya, begitu dari pos retribusi, lu akan naik satu bukit terus turun. Ketemulah tempat itu. Gua sih ngelihatnya waktu itu, Indonesia itu emang sangat luar biasa. Bahkan kalau lu mau sedikit belusukan aja, lu mau sedikit explore aja, di Jawa banyak banget tempat-tempat yang mentereng. Kenapa mentereng? Karena memang lu ngedapetin sesuatu yang berbeda, totally different dari tempat-tempat yang mungkin biasa lu kunjungin selama ini. Lu mau tahu tempat itu apa? Tonton terus video kali ini dari awal sampai akhir di YouTube channel yang tidak bermutu. Tempat itu namanya Pantai Tanjung Papuma. Papuma itu sebenarnya adalah sebuah akronim atau singkatan dari Pasir Putih Malikan. Nah, Pantai Tanjung Papuma itu sendiri sebenarnya mulai dibuka tahun 1994 sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Jember. Tapi kurang lebih sekitar 4-6 tahun setelahnya baru Pantai Tanjung Papuma mulai cukup dikenal oleh para wisatawan. Memang belum banyak yang datang ke sana karena orang berpikir satu, jaraknya terlalu jauh dari kota Jember. Terus memang kalau bicara akses jalan, pada saat gua tahun 2019 dalam perjalanan trip Bali to Explore, Bali to East Java Explore, gua sih perhatiin banget dan gua ngerasain banget kalau akses jalan dari pusat kota Jember menuju Pantai Tanjung Papuma itu sebetulnya sudah bagus. Tapi ya itu, gue memang ngerasain waktu itu, mungkin gue lupa ya, gue datang pas weekend atau pas weekdays gitu kan. Tapi waktu itu memang tempat itu relatif masih sangat sepi. Kita enjoy dengan landscape-nya karena once lu terus naik ke atas bukit gitu kan. Kenapa dibilang Tanjung Papuma? Karena mungkin memang posisinya memang dia memang pantai dan ada bukitnya di sebelahnya. Jadi kalau lu ngeliat landscape-nya gitu pada saat lu jalan, itu benar-benar di sebelah kirinya itu memang benar-benar pantai selatan Jawa, sementara sebelah kanannya memang bukit-bukit. Tapi jadi sangat eksotis karena lu bisa nikmatin Pantai Tanjung Papuma, even itu dari pantainya itu sendiri sampai kalaupun emang lu mau sedikit naik gitu kan ke beberapa bukit karangnya
atau mungkin bukit yang ada di sebelah sisi pantai, itu lu bisa ngelihat suasana yang justru jauh lebih berbeda. Karena landscape-nya, karena emang benar-benar bentuk pantai Tanjung Papuma secara keseluruhan lu bisa nikmatin. Yang paling kece itu sebenarnya sunset di Tanjung Papuma ya. Karena ya memang itu memang bagus banget sih ya bro. Jadi gue juga kadang-kadang pada saat emang bercerita gitu kan di YouTube channel ini, gue agak sulit mengungkapkan dengan kata-kata gitu kan. Seberapa indah dan seberapa luar biasanya tempat yang waktu itu memang gue datengin. Tapi balik lagi, memang kesulitannya adalah, atau mungkin kelemahannya bisa gue bilang, kadang-kadang industri pariwisata di Indonesia itu masih sangat tersentralisir gitu kan. Jadi ada tempat yang diblas habis-habisan, tapi banyak juga tempat yang sebetulnya belum terpublikasi dengan baik. Itu yang tadi gue bilang, perlu adanya benar-benar keseriusan, terutama dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena itu tadi yang gua rasakan gitu kan, once gua dan teman-teman yang sedang dalam perjalanan trip, terus kita datang ke Pantai Tanjung Papuma, itu keren banget bro. Terutama memang di sisi pantainya itu banyak banget batu-batu karang, dan ada satu karang yang bentuknya memang agak unik. Jadi kalau lu search di Google, Pantai Tanjung Papuma, batu karang itu akan selalu ada, karena akan selalu tertangkap oleh kamera fotografer, baik itu profesional maupun fotografer amatir. Karena itu seperti jadi apa ya? Seperti jadi ciri khas yang unik dari Pantai Tanjung Papuma itu sendiri. Di Pantai Tanjung Papuma banyak banget sebenarnya yang bisa lu gali dan lu explore, karena memang itu juga salah satu kampung nelayan. Jadi kalau pagi-pagi lu benar-benar bisa ngelihat aktivitas nelayan di sana yang baru pulang atau mungkin baru mulai untuk berlayar. Jadi emang benar-benar kita bisa ngerasain suasana yang berbeda dengan keseharian kita, dengan rutinitas kita. Gue sih saranin sebenarnya once lo memang datang ke sana, lo bisa untuk menginap di Tanjung Papuma. Pilihannya lo bisa camping, karena memang di sana juga ada camping ground. Ada beberapa tempat yang bisa lo diriin tenda, atau kalau lo nggak mau bersusah-susah, di situ ada salah satu, gue nggak bilang itu resort sih sebenarnya, tapi mungkin villa-villa kecil yang dikelola oleh perum perhutani. Jadi namanya Foresta Papuma. Nah waktu itu karena memang dalam perjalanan trip dan kita memang bawa orang yang ikut serta dalam perjalanan tripnya Indonesia Raya to East, Bali to East Java Explore, akhirnya memang kita ngebuk beberapa villa, beberapa tempat villa-villa kecil itu yang benar-benar terletak di sisi pantai. Malamnya seru karena pas di depannya itu, di depan Foresta Papuma, itu banyak banget warung-warung seafood yang menjual makanan dari hasil tangkapan nelayan. Totally emang fresh banget, dan harganya murah banget bro, asli. Kalau lu compare, ya mungkin emang beda kali ya. Jadi kalau lu compare, lu nggak bisa compare dengan terus warung-warung seafood atau restoran seafood yang ada di Jakarta, karena emang benar-benar bedanya jauh banget. Di area Pantai Tanjung Papuma, selain memang lo bisa explore beberapa tempat itu juga cocok buat lo para penggemar trekking. Karena itu tadi, dengan landscape-nya dia yang berbukit-bukit, lo bisa bener-bener trekking gitu kan, lo bisa bener-bener olahraga kalau pas pagi. Wah itu sih asik banget. Terus lo juga bisa jalan-jalan pagi di pinggir pantainya, pasir putihnya tuh halus banget bro. Seriusan, pasir putihnya itu yang gua rasain itu benar-benar lembut dan halus banget. Dan yang keren itu sebenarnya juga Pantai Papuma itu bentangan pantainya cukup lumayan panjang. Jadi lo emang benar-benar bisa nikmatin dari ujung sampai ujung. Dan di ujung-ujungnya itu emang benar-benar bukitnya itu ada bukit di kiri kanan yang lo bisa naik ke atas gitu kan. Jadi emang benar-benar lo bisa
explore, lo bisa banyak activity yang lo lakuin selain lo menikmati keindahan pantainya itu sendiri. Hati-hati, ini pengalaman di lokasi penginapan yang tadi gue cerita, di lokasi penginapan yang dikelola oleh perhutani itu banyak monyet ya bro. Ya karena memang benar-benar di sisi pantai di Tanjung Papuma itu emang benar-benar full, itu masih banyak pohon-pohon tinggi. Jadi emang ya, tapi unik karena terus tiba-tiba memang monyet-monyet itu terus yang berkumpul gitu kan, terus yang bisa usil dengan barang-barang yang kita bawa, jadi lu perlu hati-hati juga. Tapi di balik itu semua, tadi gue bilang, Pantai Tanjung Papuma punya potensi luar biasa untuk bisa dikembangin sebagai salah satu destinasi. Sama sebenarnya di Pacitan punya Pantai Kelayar yang sudah famous. Tanjung Papuma benar-benar bisa bisa digarap dan bisa dikelola dengan baik lagi supaya akhirnya banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke sana. Terutama sebenarnya adalah kesiapan kita menyangkut masalah MCK, sumamanya toilet, itu hal yang terpenting banget. Berapa kali sebetulnya gue bawa trip itu yang terkendala sebetulnya mengenai masalah toilet. Sometimes ada gitu kan toiletnya tapi tidak bersih, atau memang benar-benar nggak ada toilet sama sekali. Jadi memang apa yang sekarang lagi dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai ketersediaan toilet gitu kan, itu menurut gue juga jadi salah satu prioritas, salah satu hal yang cukup penting untuk bisa disolvekan masalah toilet dan kebersihannya. Jadi once lo datang ke satu tempat wisata atau lo datang ke spot destinasi, lo benar-benar bisa nikmatin, tapi pada saat memang yang berhubungan dengan dalam tanda kutip hajat lo gitu kan, ya lo bisa ngedapetin tempat yang benar-benar layak dan terjaga kebersihannya. Tapi untuk di Papuma sendiri sebetulnya gua sih ngeliat di luar dari penginapan yang Foresta Papuma yang dikelola sama perhutani, ya sejujurnya masih belum banyak toilet yang mumpuni di sana. Jadi perlu dikembangin lagi, perlu dibenahi lagi. Tapi di luar dari itu, ya memang perlu keseriusan dari kita semua sebenarnya untuk bisa mulai menceritakan, terus untuk bisa menjadi storyteller yang baik. Bahwasanya memang banyak banget tempat-tempat di Indonesia, lu nggak usah jauh-jauh keluar gitu kan, keluar Jawa, bahkan di Jawa sekalipun juga banyak sekali tempat-tempat atau spot-spot yang menurut gua itu kece. Intinya lu nggak rugi lah. Jadi once lu seneng touring, once lu seneng riding dengan motor lu, nggak ada salahnya juga untuk mulai menikmati perjalanan lo dengan mendatangi tempat-tempat yang kece-kece. Di luar dari itu juga, yuk kita sama-sama bisa sebarkan informasi itu supaya akhirnya nanti bisa menjadi trigger, bisa menjadi inspirasi banyak orang untuk mau juga berkunjung ke tempat wisata atau ke spot-spot indah yang lo datengin. Makanya gua dan teman-teman dari Indonesia Red to East akhirnya kita mencoba untuk meng-create sebuah wadah dengan nama Discover Ride Indonesia. Kita pengen banget nantinya akan banyak sekali informasi yang didapat oleh orang tentang mana-mana aja tempat-tempat atau destinasi-destinasi atau spot-spot di Indonesia yang bisa dituju.
Sudah hampir jam 11 malam. Waktunya kita istirahat. Waktunya kita padamkan bara kita. Bara semangat yang menyala sepanjang hari mencari percuanan duniawi. Thanks for watching my video. Untuk episode kali ini kita ngebahas tentang Pantai Tanjung Papuma. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa jadi informasi baru buat teman-teman semua. Syukur-syukur mungkin kalau salah satu atau beberapa teman-teman yang kebetulan nonton video ini sudah pernah berkunjung ke sana. Jangan pernah lelah untuk jelajahi keindahan Indonesiamu. Dan jangan pernah lelah juga untuk bercerita banyak hal tentang keindahan Indonesiamu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thanks juga buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen setiap video di channel YouTube Studio Motor. Next kita akan bahas jalan-jalan gue dengan teman-teman Indonesia Ride to East. Mungkin setelah 4 destinasi di di Provinsi Jawa Timur, termasuk juga dengan Pantai Tanjung Papuma ini, kita akan bergeser sedikit lebih ke timur lagi. Gue akan coba untuk ceritain apa yang pernah gue rasain, pengalaman yang pernah gue lakuin saat gue sedang melakukan trip dengan Indonesia Ride to East. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup laptop dulu.